pernikahan tuh benar-benar kayak scary. Jadi kata-kata scary marriage itu, ya kalau kita bilang nggak ada, nggak juga. Karena memang faktanya seperti itu. Aku coba bayangin kalau aku jadi anak-anak yang belum nikah ya. Atau anak-anak yang sudah nikah baru misalnya. Lalu aku ngelihat pada mereka. Mungkin mereka akan ya baca ataupun nonton ataupun ketika mereka dapat sharing di media sosial, yang mereka dapetin ya pasti scary marriage. Ada pemukulan di dalam rumah tangga, KDRT di dalam rumah tangga, lalu kemudian konflik dengan mertua, konflik dengan anak-anak, ataupun yang paling tren sekarang adalah perceraian. Apakah perceraian itu diakibatkan karena beda visi, ataupun diakibatkan karena uang, karena masalah duit, ataupun yang paling nyakitin itu adalah masalah perselingkuhan, masalah ada wanita lain ataupun ada pria lain di dalam hidup mereka. Problemnya adalah sekarang bukan lagi cuma masalah laki-laki yang selingkuh. Problemnya sekarang justru juga ada banyak perempuan yang selingkuh juga. Dan aku melihat ada beberapa kesamaan di antara kasus-kasus yang sekarang perlu jadi perhatian bagi teman-teman sekalian. Ini adalah kasus yang penting banget bagiku dan mungkin akan bisa nyelamatin teman-teman sekalian kalau misalnya yang mau nikah ataupun yang barusan nikah. Yaitu adalah tentang bahayanya oversharing. Karena gini teman-teman sekalian, masalah ini mungkin bukan masalah native-nya orang-orang milenial kayak aku ya. Karena orang-orang milenial kayak aku, lahir tahun 80-an, kita cenderung ketika kita punya entertainment, kita keep it to ourselves. Kita main game, main sendiri, belum ada game online, belum ada game yang untuk multiplayer, untuk online gitu, maksudnya untuk dimainkan bareng-bareng. Belum ada media sosial tentu saja, belum ada segala sesuatu yang jadi kayak platform sosial kayak sekarang. Anak-anak zaman dulu, di zamanku, itu ketika mereka misalnya mencari satu kebahagiaan, mencari satu sesuatu yang berarti bagi mereka, ya mereka harus mencari itu dengan cara yang nggak semudah sekarang. Misal ya, ketika kita pergi ke luar negeri, yaitu kebahagiaannya cuma untuk sendiri, atau paling nggak cuma untuk keluarga besar, atau mungkin teman-teman di circle yang terbatas. Tapi saat ini, kalau kita lihat mungkin milenial akhir, ataupun Gen Z awal, ataupun Gen Z akhir, bahkan generasi Alpha, mereka native-nya sudah media sosial. Mereka tumbuh dengan media sosial, mereka hidup dengan media sosial, dan seolah-olah yang media sosial itu nggak bisa dipisahkan dari hidup mereka. By the way, yang paling parah dulu di zaman kita ya SMS, dan belum ada WhatsApp, paling ya sekedar pesan-pesan biasa aja. Tapi semenjak bermunculan media sosial, ini ada sesuatu yang mulai jadi problem baru, yaitu adalah tadi, yang mana yang harus di-sharing, yang mana yang nggak harus di-sharing. Ini, filter ini tidak built-in pada Gen Z yang memang native-nya sudah di media sosial. Jadi seolah-olah kayak ketika mereka sharing sesuatu yang nggak penting atau overshare, sharing sesuatu yang bahkan berbahaya, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Coba misalnya kita lihat ya beberapa hal ya tentang masalah oversharing ini. Misal, kalau kita bahas tentang masalah pernikahan. Pernikahan itu bagi aku secara pribadi, salah satu yang membuat pernikahan itu jadi aman adalah ketika kita tidak nge-share segala sesuatu kepada semua orang. Itu menurutku ya secara pribadi membuat kita selamat ketika dalam pernikahan. Setidaknya ini menjadi penting banget antara aku dan Ummu Alila. Nggak semua harus kita share. Lagian kita nggak bisa nge-share kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang memang kayak memalukan, atau sesuatu itu kayak nggak pantas untuk di-share. Karena bisa jadi nggak ada pelajaran dari situ. Misal ya, aku nggak akan pernah nge-share ketika aku ribut dengan Ummu Alila. Jangankan nge-share ketika aku lagi ribut sama Ummu Alila, lagi cekcok sama Ummu Alila. Megang kamera aja sudah males ketika aku lagi ada masalah sama Ummu Alila. Maka bagi aku amazing ketika ngelihat anak-anak zaman sekarang, ketika dia ribut sama pasangannya, itu bisa dikontenin. Atau bisa untuk direkam. Itu amazing sih bagi aku. Kenapa? Karena ya bagiku itu adalah sesuatu yang private. Sebaliknya ketika aku punya sesuatu yang
sangat menyenangkanku bagiku ketika aku ngegombalin Ummu Alila, sweet talk ke Ummu Alila, ataupun kayak ya flirting ke Ummu Alila, itu juga nggak bisa aku kontenin. Karena bagiku jijik aja itu ketika dilihat oleh orang. Kayak apa ya? Kayak ya itu antara aku dan Ummu Alila. Problemnya adalah apa? Problemnya gini, dan aku udah pernah bahas ini teman-teman sekalian. Problemnya adalah begitu itu kita share, misalnya ketika aku lagi sweet talk pada Ummu Alila, ketika aku lagi godain Ummu Alila, ketika aku lagi misalnya ngeromantisin Ummu Alila misalnya, terus kemudian megang kamera nih kayak gini nih misalnya ya. Terus aku pikir di dalam diriku, jangankan Ummu Alila ya, aku aja udah conflict of interest tuh. Karena di kepalaku akan berpikir dua hal. Satu, Ummu Alila yang ada di depanku dan buat dia seneng. Dua, mikirin orang-orang ngelihat kontenku. Itu agak sulit tuh. Bisa nggak? Bisa kalau aku memang niatannya memang untuk orang lain. Dan aku akan ngomong sama Ummu Alila, Dek, kita coba yuk buat konten yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan ketika aku buat konten itu, aku nggak akan pernah masuk dalam level benar-benar private ngomong dengan Ummu Alila. Artinya kalau aku berusaha untuk private kepada Ummu Alila, ngomong tentang kehidupan kita, bagaimana cara kita agar tetap jadi suami istri yang baik, ataupun ketika aku lagi ribut sama Ummu Alila, cekcok sama Ummu Alila, lalu kemudian kita lagi berusaha untuk work it out supaya kita berhenti ribut, supaya kita bisa baik, saling mengkritik satu sama lain, lalu kemudian berusaha untuk ngilangin masalah di antara kita, kesel, gengsi, dan segala macam. Itu aku nggak bisa untuk sharing. Dan ketika aku niat untuk sharing kepada orang lain tentang kehidupan rumah tanggaku dengan Ummu Alila, aku nggak bisa pernah masuk pada private parts. Itu setidaknya bagi aku sih. Dan itu nggak tahu, aku belum bisa aja. Tapi problematikanya nggak semua orang ngerti ini. Dan problemnya lagi adalah, begitu ketika tadi kita sharing ke orang, kita sendiri aja sudah ada konflik. Ini mau kita pakai untuk sharing atau kita pakai untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan Ummu Alilanya misalnya? Kalau misalnya kayak ngasih bunga ya ke Ummu Alila, terus aku kontenin, Umi ini buat Umi, wanita yang tercantik dan segala macam. Tau nggak, bunga-bunga tumbuh tapi tidak ada yang bisa untuk menyaingi dan segala macam lah. Ketika aku kontenin gitu, bayangin Ummu Alilanya. Bagaimana perasaan dia? Perasaan dia adalah, satu, dia ngelihat aku lagi romantis sama dia. Dua, dia ngelihat juga ini handphone yang aku pakai untuk ngerekam. Artinya, wajar nggak sih ketika dia bertanya, kamu ngelakuin ini karena siapa nih? Kamu ngelakuin ini karena aku? Atau kamu melakukan ini untuk viewersmu kan gitu? Problemnya bertambah apabila ketika dia ngelihat bahwa aku, atau dia berpikir bahwa aku tidak begitu terus sama dia. Jadi artinya aku cuma ngasih dia bunga, aku cuma sweet talk ketika aku lagi ada di depan kamera, ketika aku lagi ngerekam. Bagaimana perasaan istri waktu itu? Ya tentu saja, pasti dia merasa semua ini palsu. Semua ini cuma sekedar polesan, make up. Cuma sekedar cosmetics aja. Nah ini problematikanya mulai dari rumah tangga. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, terus menerus. Ini jadi penyakit rumah tangga. Kenapa? Orang jadi nggak percaya. Padahal percaya itu adalah elemen kunci di dalam rumah tangga. Itu dari suami ke istrinya. Itu dari istri kepada suaminya. Bagaimana dengan suami kepada... itu dari perlakuan suami pada istrinya. Bagaimana dengan perlakuan istri kepada suaminya? Nih, aku banyak ngumpulin riset. Tapi aku sampein aja hasil risetnya. Jadi hasil risetnya gini teman-teman sekalian. Riset itu membuktikan bagaimana ketika orang tuh menggunakan media dan oversharing di media, maka mereka cenderung mengembangkan sesuatu yang namanya exposure junkies. Atau kayak validation thirst. Atau ya kalau misalnya kita katakan ya sebenarnya mereka kayak benar-benar apa ya, perlu pengakuan daripada orang, pengen untuk benar-benar divalidasi sama orang dengan sharing mereka itu, dan dari situ mereka akan berharap dapat dopamin dari situ, hormon yang menyenangkan mereka. Problematikanya adalah gini, begitu seorang istri dia sharing di media sosial, mungkin belum pada tahapan oversharing, dia share misalnya dia lagi pakai dress tertentu misalnya atau pakaian tertentu. Lalu orang-orang mulai muji, cantik banget sis, gitu kan ya. Wah keren banget, kamu kayaknya lebih cerah nih wajahnya dan segala macam. Yang muji nggak harus laki-laki, yang muji perempuan semua. Dan kita tahu kan ya, perempuan-perempuan kalau ketemu orang lain kan pasti muji-muji kayak gitu kan ya. Dan biasanya kalau dipuji, cantik banget sis pakai baju ini, balasnya pasti, kamu lebih cantik kok sis, gitu dan segala macam. Ya kayak gitu-gitulah ya. Tapi ini menjadi sebuah hal bagi dia yang ngetrain otaknya dia, ngelatih otaknya dia
untuk senantiasa perlu itu. Hari ini kalau satu orang atau dua orang yang muji, ketika dia besok dia terus kemudian posting lagi, maka dia berharap rewards yang lebih daripada satu dua orang yang muji. Sampai akhirnya dia akan mencari cara gimana caranya agar orang lebih banyak yang ngasih dia rewards berupa komen, berupa likes, berupa apapun juga gitu maksudnya. Nah, disitulah terbentuk namanya tadi sebuah perilaku oversharing. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan cara-cara yang biasa kepada orang lain untuk dapat perhatian, untuk dapat exposure, untuk dapat attention, untuk dapat validasi dan segala macam itu. Maka kalau hari ini dia misalnya pakai baju yang baru, maka besok dia tidak hanya boleh pakai baju yang baru, tapi pakai baju baru sambil joget misalnya. Kalau misalnya sudah sampai joget, maka besoknya lagi harus jogetnya sama bareng-bareng orang misalnya. Atau besoknya lagi dia harus pakai cara yang lain lagi. Pokoknya gimana caranya agar orang tuh komenin dia. Dan begitu dia sampai pada titik ini, coba cek pada diri kita masing-masing. Kalau setiap kali posting, kita harus mikirin orang-orang yang komen. Dan merasa senang dengan orang komen itu wajar. Tapi sampai craving terhadap orang-orang yang komen kepada kita. Dan mulai merasa bermasalah kalau komennya turun atau komennya jelek. Jangan-jangan kita sudah masuk di sindrom ini. Sindrom ketika otak kita craving dengan dopamin tadi, dopamin instan, dopamin gratis, instan dan tidak bermanfaat, dopamin model rendahan kayak gini. Nah akhirnya dia akan nyari terus dengan cara apapun dan teman-teman tahu itu itu matching banget, cocok banget dengan sosial media. Yang sosial media itu cari duitnya dari mana? Dari span of attention. Dan paling mudah span of attention itu ya dengan konflik. Maka jangan heran kalau di zaman sekarang orang berebut untuk nyari konflik supaya dapat span of attention. Ya jangan kan bicara tentang masalah rumah tangga dulu deh. Pernah lihat gak sih ada orang jatuh dari motor kepleset terus akhirnya ditransisi terus jadi jualan. Kan gitu kan ya. Awal-awal kan kita perlu penarik. Perlu perlu clickbait. Nah, clickbait ini dari mana? Dari konflik. Orang nunggu-nunggu ini apa yang terjadi. Maka muncullah banyak sekarang clickbait yang nggak bertanggung jawab untuk nyari attention tadi. Misalnya, baru-baru ini, ada orang ngamuk-ngamuk ketika anak orang terus kemudian ribut. Lalu kemudian ada orang yang kepergok selingkuh. Lalu kemudian ngomong, padahal aku udah beliin kamu ini terus loh. Produknya ternyata produk endorsan. Bayangin. Jadi mereka bikin konten, orang selingkuhan, padahal aku udah beliin kamu produk ini terus loh, ini kan yang kamu mau, ini kan yang kamu senang banget, aku udah beliin loh di depan kamera tuh. Jadi sekarang ya balik lagi, craving of attention ini datang daripada perilaku-perilaku apa? Impulsif tadi, yang akhirnya membentuk orang untuk oversharing. Akhirnya orang-orang jadi berganti nih sekarang nilai dan culture-nya. Akhirnya semua hal yang membawa exposure orang menjadi sesuatu komoditas atau nilai tukar. Permasalahan bukan lagi jadi sesuatu yang harus diselesaikan atau menjadi aib yang harus ditutupin, tapi menjadi komoditas yang bisa ditukar dengan exposure atau sama dengan uang. Ini problem nih menurutku. Karena kenapa? Karena sekarang kita lihat permasalahan tidak pernah datang daripada satu sisi. Orang yang cerai, suami istri, sama ternyata perilakunya, oversharing. Ini problemnya nih. Aku nggak ngerti gimana ceritanya kalian bisa mengkonversi atau ada orang bisa mengkonversi kesalahan hidupnya atau mengkonversi keapesan dirinya lah, oke lah. Mengkonversi keapesan dirinya menjadi exposure. Serius aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Kenapa? Karena aku pernah nonton satu konten, dan kontennya kritik sosial sih. Konten ini tentang ada orang yang nyeritain perbedaan generasi dalam menghadapi satu permasalahan. Jadi cerita ada bapak-bapak, misalnya bapak-bapak boomers ketika dibilang, Pak, anakmu hamil. Oh, langsung digampar tuh. Mana laki-laki yang menghamil kamu? Langsung digampar. Terus cerita anak milenial ngomong bahwa dia sudah hamil. Apa, siapa yang hamil kamu? Marah bapak ibunya walaupun nggak ngegampar. Terus tiba-tiba ada Gen Z yang bilang, saya hamil. Terus dia bilang, bagus, segera kontenin. Karena ini adalah sebuah exposure. Dan ini nggak bapaknya, nggak suaminya, nggak bininya, sama. Menjadikan ini sebagai kesempatan untuk bisa exposure-nya tinggi. Dan ini terlalu banyak kita lihat dan jadi contoh masalahnya. Terlalu banyak kita lihat, jadi contoh dan
apa ya, membuat orang untuk mau dan mengulangi formula itu. Jadi itu udah jadi kayak formula kalau lu mau famous. Kalau lu from nothing to something, kamu mau jadi kayak gitu, kamu harus punya exposure. Karena sekarang tuh orang berebut untuk dapat exposure dengan segala cara. Mandi lumpur sudah nggak berhasil, makan sabun udah nggak berhasil, lalu kemudian flash mob sudah nggak berhasil, lalu kemudian joget-joget berjamaah sudah nggak berhasil. Mereka perlu yang baru, apa? Jual cerita perselingkuhan, jual cerita terus kemudian dengan suaminya. Guys, jadi gini ya, aku kasih tau ya. Dalam urusan pernikahan, kalau kamu punya masalah dengan suamimu atau punya masalah dengan istrimu, itu akan terjadi all the times. Tapi aku pengen kasih tahu, ketika kamu punya masalah dalam pernikahan, lalu kamu berusaha untuk nyelesain itu dengan istri dan suamimu, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Tapi kalau kamu sudah oversharing, itu sudah pasti gagal. Paham maksudnya? Kalau kamu sharing itu kepada di story, lu ribut di story guys. Lu nyindir orang di story. Lu nyindir orang di reels gitu maksudnya. Itu udah pasti gagal, udah pasti. Itu nggak ada niat untuk memperbaiki pernikahan. Sebenarnya. Ini supaya orang-orang lain mengambil pelajaran. Orang lain nggak ngambil pelajaran lu. Orang lain mengambil konfliknya itu. Karena memang orang-orang kita tuh suka dengan konflik. Bukan pelajaran yang mereka ambil. Buktinya apa? Terulang terus. Dan apakah ketika sudah jadi pelajaran, apakah nggak ada cara lain untuk ngasih pelajaran kepada orang lain? Itu loh maksudnya, harus dibuka sampai di titik itu. Perasaan zaman dulu ya, kalau ada orang selingkuh pun, orang bilang, ya kami pisah dengan walaupun nggak baik, tapi karena dia salah. Tapi nggak dibuka sampai seolah-olah semua orang harus tahu cerita sampai sedetail-detailnya. Dan itu balik lagi, aku nggak ngerti, tapi kalau aku ngelihat, sudah mulai cenderung untuk diarahkan kepada konversi exposure. Sekali lagi aku tidak sama sekali mewajarkan ada pria-pria bajingan. Paham ya? Aku kritik berkali-kali pria-pria bajingan. Tapi nggak juga dengan membentuk perempuan-perempuan yang oversharing. Ataupun laki-laki yang oversharing. Nggak gitu juga. Maksudnya ya, ini udah nggak benar juga gitu maksudnya. Nggak bisa masyarakat kita ini dibentuk dengan cara kayak gini. Karena gini ya, di dalam Islam kita tuh diajarin bahwasanya rahasia itu adalah tawanan. Jadi gini, rahasia itu kayak pelaku kriminal yang masuk penjara. Kita adalah orang yang masukin pelaku kriminal ke penjara. Nah itulah rahasia tuh perumpamanya. Maka dia tidak akan bisa berbuat apapun, dia nggak akan bisa mencelakakan sebelum kamu buka dia untuk pergi ke publik. Paham nggak maksudnya? Makanya orang-orang zaman dulu bilang, jangan pernah ceritain masalahmu kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang nggak bisa nyelesain masalah lu. Jangan pernah cerita masalah lu kepada orang lain. Kenapa? Karena 80% orang itu nggak peduli dengan masalahmu dan 20% orang seneng lu dapat masalah. Artinya ya kalau lu punya masalah lu harus ngerti sharing ke siapa atau sharing dengan cara seperti apa. Mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share. Mana yang benar-benar akan menghasilkan pelajaran, mana yang justru akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau besok-besok problematika-problematika ini terus-menerus mendapatkan spotlight dan membuat orang-orangnya jadi pengen dapat, membuat orang-orang jadi dapat spotlight, dapat misalnya followers atau dapat exposure dan akhirnya ditukar dengan sesuatu yang lain, nah ini jadi kayak contoh bagi yang lain. Aku nggak ngerti sih, terus terang nggak ngerti, karena aku secara pribadi, andai kan aku mendapatkan permasalahan yang sama ya, aku nggak tahu sih. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Tapi kalau aku secara pribadi, dalam pikiranku sekarang, kalau aku dapat masalah yang sama ya, misalnya kayak, masalah yang sama lah dengan sekarang yang terjadi misalnya. Ya aku nggak akan sanggup sih untuk hidup. Paling kalian akan menemukan aku jualan air mineral di Rio de Janeiro tuh langsung tuh. Aku nggak akan bisa untuk sharing. Contoh misalnya, aku, sis tolong dong foto aku dari pinggir. Lalu kemudian bilang, bertahan ya, kamu sudah kuat kok sampai di titik ini. Aku nggak akan gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi aku nggak akan sampai di titik, sis coba fotoin aku dari belakang sis. Lalu kemudian, atau foto aku lagi misalnya, lagi meluk anak-anakku misalnya. Lalu bilang, sabar ya nak misalnya. Aku tuh, serius, aku bingung dengan semua ini. Dan aku sekali lagi, jangan pernah nunjuk 1-2 orang. Aku nggak pengen juga ini jadi problematika untuk nunjuk ke orang. Ini cuma sebuah sharing bagi aku secara pribadi yang menurutku aku harus ngomong ini ke orang-orang juga. Jangan sampai ada
jangan sampai kita tuh kayak menormalisasi. Kalau bahasanya Om Deddy itu enabling. Jangan sampai kita tuh menormalisasi atau membuat ini tuh jadi kayak jalan bagi orang-orang untuk bisa dapat sesuatu yang mungkin dia harapkan, mengkonversi cerita sedih atau mengkonversi musibah yang harusnya jadi musibah di dalam diri kita menjadi sesuatu yang mungkin ya exposure, validasi dan segala macam. Sekali lagi ini nggak tentang satu orang, karena aku ngeliat ini udah beberapa tahun terakhir ini. Dan rata-rata para selebgram ini udah kehilangan sebuah filter. Mana yang boleh mana yang boleh di sharing, mana yang nggak boleh di sharing. Ada pelajarannya nggak? Nggak ada sih, etika aja sih sebenarnya. Ya belajar juga sih, tapi aku nggak tahu masih diajarin nggak sekarang. Ada beberapa yang mungkin jangan kali ya gitu maksudnya. Atau ini kayaknya boleh deh. Bismillah misalnya, kalau memang aku adalah seorang pengajar dan aku memang harus ngajarin orang, ya berarti aku memang harus buka sesuatu. Tapi kalau memang aku bukan pengajar, atau aku justru yang menjadi seseorang menjadi korban, atau seseorang yang menjadi justru yang karena kurang ilmu, masa aku ngajarin orang? Jadi semoga menjadi pelajaran bagi orang lain. Lunya juga harus belajar. Lu bukan ngajarin orang dulu, please. Gitu maksudnya. Ya balik lagi ya. Ini tidak tentang siapapun. Karena nggak adil kalau aku ngejudge tentang seseorang. Tapi aku cuma mau ngejudge tentang perilaku kita yang mungkin terlalu overshare dalam kehidupan kita. Dan overshare ini bukan hanya tentang masalah pernikahan, tapi juga masalah-masalah yang lain. Karena begitu kita sudah overshare, penelitian aku baca itu mengatakan bahwa kalau perempuan yang sudah overshare dan sudah dapat validasi dari banyak orang, like yang banyak, pujian yang banyak, kata-kata orang terus kemudian yang mengapresiasi dia banyak, maka pada saat itu suaminya ketika apresiasi dia itu jadi nggak ada artinya. Tahu artinya? Artinya dia semakin sulit untuk bisa dipuaskan secara mental. Artinya rumah tangga itu bakal benar-benar kering. Makanya itu salah satu kenapa aku dulu pengen Ummu Alila jadi istriku. Karena dia waktu itu pikirku adalah, ya aku punya salah satu value adalah aku nggak mau cari perempuan yang lebih kaya daripada aku. Ya salah satunya tadi, supaya dia merasa bahwasanya agar aku nggak terlalu banyak beban untuk bisa buat dia seneng gitu maksudnya. Sesederhana itu, dan kita berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara itu dari perkara-perkara yang memuaskan kita dari perkara-perkara sederhana gitu maksudnya. Itu yang coba kita lakukan. Dan kita berusaha untuk nggak overshare. Malah Ummu Alila aku bilang, kamu tuh harus sharing beberapa yang harus kamu sharing gitu untuk dakwah. Tapi dia males sharing ya. Tapi itulah ya, sekarang memang problemnya mungkin beda. Aku rasa semoga itu bisa jadi manfaat ya untuk kita setidaknya. Kalau Anda memang mau pernikahan Anda untuk langgeng, khususnya bagi orang udah nikah ya, ingat jangan oversharing. Gak perlu menyampaikan pada seluruh dunia bahwa Anda itu adalah pasangan idaman, gak perlu. Gak perlu menyampaikan pada seluruh dunia bahwasanya Anda itu adalah saling mencintai dan bahagia dalam pernikahan Anda. Gak perlu. Karena aku kasih tahu, setiap pernikahan pasti ada cekcoknya. Pasti. Jangan sampai begitu kita nanti cekcok sama istri kita ngomong begini, kamu kemarin pas bikin konten adalah orang yang berbeda. Atau suaminya bilang gini, kamu juga orang berbeda. Aku bukan nikahin orang yang aku mau. Jangan sampai. Ada banyak hal yang bisa dinikmati berdua dalam kesunyian tanpa rekaman. Atau tanpa harus di-share. Dan dalam hidupku itu 90% daripada hidupku yang aku jaga untuk diriku sendiri. Yang aku nikmati bersama dengan Ummu Alila, dengan anak-anak. Ada waktu di mana kita selesai ngerekam, lalu kemudian taruh handphone kita, lalu kemudian ya udah kita nikmati pembicaraannya, kita nikmati keadaan kita berdua. Dan itu adalah justru bagiku yang menjaga pernikahanku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di bahas